Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam Jumat, kita semua diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kembali menginjakkan kaki kita di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di yaumil kiamah nanti. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sunnah keseharian, yang malam ini masih berkaitan dengan sholat. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang imam dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah siapakah yang berhak menjadi imam itu? Apakah yang paling tua? Apakah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya? Ataukah orang yang paling tinggi pendidikannya? Orang yang paling banyak hartanya? Nah, mari sama-sama kita lihat apa yang Rasulullah contohkan atau Rasulullah amanahkan kepada kita semua tentang bagaimana cara memilih imam dalam sholat. Bukan seperti memilih presiden dengan suara terbanyak, tetapi imam dalam sholat adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, terutama dalam sholat berjamaah. Jika imamnya benar, maka sholat berjamaah menjadi sempurna. Tetapi jika imamnya rusak, maka sholat berjamaah juga menjadi rusak. Seperti itu. Dan kalau kita pahami, sholat berjamaah adalah sebagai miniatur kehidupan kaum muslimin. Jadi hidup itu terpimpin, teratur, mengikuti apa yang diperintahkan atau dilakukan oleh imam. Jika imam salah, makmum membenarkan. Jika imam lupa, makmum mengingatkan. Nah, itulah kehidupan kaum muslimin, yaitu terpimpin seperti terpimpinnya sholat berjamaah. Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa
faqdamuhum silman wala ya'ummanna ar-rajula fi suldani wala yaq'ud fi baitihi ala takhrimatihi illa bi'izni. Rawahul Muslim wa Abu Dawud wa lafdhu li Muslim. Mengimami suatu kaum itu adalah orang yang lebih fasih membaca kitabullah. Artinya kriteria pertama yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka sama dalam kefasihan, maka yang lebih mengetahui sunnah. Jika mereka sama pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka sama hijrahnya, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di tempat orang lain, dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya melainkan dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan lafaz ini dari Muslim. Jadi kriteria pertama yang berhak menjadi imam adalah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena kita semua tahu Al-Qur'an adalah kalamullah, berisi perintah, larangan, kabar, dan yang lainnya. Jadi kalau tidak fasih dalam baca Al-Qur'an, itu bisa menyebabkan salah arti atau salah makna. Seperti kalau orang Jawa datang ke Sunda, suruh ngomong Sunda, pasti ya tidak bagus bahasanya, seperti itu. Nah, itu demikian pula dengan tadi Al-Qur'an ini harus orang yang benar-benar fasih lisannya yang membacanya. Karena kalau tidak fasih tadi, salah satunya akan merubah makna yang sangat besar. Seperti kata sadid dengan sin dan syadid dengan shin tebal. Nah, itu dua kata yang hampir mirip tapi artinya sangat berbeda jauh. Sadid itu benar, sedangkan syadid adalah keras. Nah, maka kefasihan sangat penting dalam menjadi imam ini. Atau juga kata illa bertasdid dan ila tanpa tasdid, itu juga artinya sangat berbeda jauh. Nah, seperti itu. Maka bagi ikhwan yang terbiasa menjadi imam, maka kami sarankan jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar membaca Al-Qur'an, terutama setoran hafalan ke orang yang lebih fasih dalam membaca Al-Qur'an. Biasanya kalau kita baca, mungkin kefasihannya bisa kita jaga. Tapi kalau hafalan, nah itu biasanya sesuatu yang sudah melekat di kepala. Nah, terkadang tadi karena kita adalah orang-orang non-Arab, yang bahasa Arab kita terbatas. Nah, terkadang tadi salah pengucapan satu huruf. Harusnya shin tebal dibaca sin tipis. Nah, itu bisa merubah arti yang sangat banyak. Harusnya hamzah dibaca ain. Itu juga alim atau alim. Nah, itu artinya juga sangat berbeda jauh. Maka tadi sekali lagi bagi para imam kami sarankan untuk sekali-kali setorkan hafalannya ke orang-orang yang betul-betul fasih bacaan Al-Qur'annya agar dikoreksi hafalan kita. Kemudian jika kefasihannya sama,
kriteria yang kedua yang jadikan patokan adalah pengetahuannya tentang sunnah. Bagaimana dia mengetahui sunnah-sunnah dalam kehidupannya. Jika dalam sunnahnya sama, maka yang lebih dahulu berhijrah. Nah, kalau sekarang mungkin hijrah sudah tidak ada ya. Maka langsung ke bab selanjutnya, itu jika hijrahnya bersamaan, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, itu yang berhak menjadi imam. Jadi 3 kriteria tadi menurut hadis ini adalah tadi, pertama yang paling fasih baca Al-Qur'annya, paling mengerti dalam sunnah, paling dahulu hijrah, dan paling dahulu masuk Islam. Nah, tinggal dilihat 4 kriteria ini, siapa di antara kita yang masuk kategori ini yang didahulukan menjadi imam. Bukan. Kemudian hadis yang kedua, idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum tsumma liya'ummakum akhbarukum, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa lafdhu li Muslim. Apabila telah datang waktu salat, maka azanlah salah seorang di antara kamu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu yang menjadi imam. Nah, hadis yang kedua. Jadi kalau kedua hadis ini digabungkan, nah kriteria tadi fasih dalam Al-Quran, mengerti dalam sunnah, paling dahulu berhijrah, paling dahulu masuk Islam, dan yang paling tua. Nah, kalau udah 4 ini sama, nah paling tua ini pasti tidak akan bareng. Pasti ada jeda, selisih. Anak kembar saja keluarnya satu-satu. Iya benar, kasih ya benar ya. Nah, kembar itu keluar satu-satu, tidak mungkin kembar 2 keluar bareng. Hatta sesar pun satu-satu, tidak keluar dua-duanya langsung. Nah, itulah. Jadi Islam itu agama yang rasional sebenarnya. Jadi kan terukur semuanya. Jadi tidak mungkin di ujungnya pasti ada perbedaan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, salah satu la yaqbalullahu minhum sholatan. 3 orang yang Allah Ta'ala tidak akan menerima sholatnya. Jadi sholatnya tertolak dari 3 golongan manusia. Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, yaitu orang yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Jadi hendaknya orang-orang yang menjadi imam adalah orang-orang yang disukai. Bukan dalam artian disukai karena singkatnya sholat, bukan. Dibenci karena agak panjang sholatnya, bukan. Tapi dibenci karena emang akidahnya mungkin yang tidak lurus, atau ada hal-hal lain yang tidak benar, seperti itu. Yang kedua, warajulun atas sholata dibaron, seseorang yang senantiasa mendatangi sholat setelah sholat itu selesai ditegakkan. Artinya setelah sholat jamaah selesai, dia baru pergi ke masjid. Itu juga hati-hati. Kalau sesekali atau sekali waktu tidak masalah, tapi ini yang menjadi tidak diterima adalah menjadi kebiasaan. Jadi sholat selesai baru ke masjid, sholat selesai baru ke masjid. Nah, itu tidak diterima sholatnya dalam hadis ini. Yang ketiga, warajulun tabada muharrarahu,
seorang laki-laki yang menjadikan budak terhadap orang yang telah dimerdekakannya. Jadi orang yang telah merdeka tidak boleh dijadikan budak kembali. Itu tadi hadis yang mengatakan tentang siapa saja yang berhak menjadi imam dalam sholat kita. Tadi yang jelas itu adalah mukim, ahli Korea. Jangan sampai pendatang yang kita suruh menjadi imam. Kenapa? Karena kebiasaan kaum itu belum tentu sama dengan pendatang tersebut. Mungkin di antara kita pernah merasa heran dengan sholat, misalnya sholat subuh, karena kita tidak terbiasa sujud sahwi dan imam sekali waktu pendatang sholat subuh dengan sujud sajadah, maka ada pemikiran sholat subuh menjadi 3 rakaat. Nah, maka dari itu kadang karena perbedaan pemahaman, yang satu itu sajadah tadi benar karena sunnahnya kalau membaca ayat sajadah disunahkan untuk sujud. Tetapi bagi orang yang tidak pernah tadi sujud sajadah menganggap seperti tambahan rakaat baru. Nah, seperti itu salah satunya. Maka yang diutamakan yang menjadi imam adalah pribumi, bukan pendatang. Kemudian bab yang kedua tentang wanita sebagai imam sholat juga harus diperhatikan. Bagi para wanita, para muslimat hanya berhak mengimami sesama mereka. Jadi muslimah tidak diizinkan atau dibolehkan menjadi imam bagi kaum laki-laki. Hadis yang mengangkat tentang tema imamnya wanita. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha muadzinan yu'adzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Ummu Waraqah dan menjadikan seorang muadzin untuknya. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengimami keluarganya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat ta'ummun nisa fataqumu ma'ahunna fis shaf. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Hakim. Sesungguhnya dia mengimami kaum wanita, maka dia berdiri beserta mereka di dalam shaf. Yang ketiga, hadis ketiga dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, ammatsna Ummus Salamah fi salatil ashri faqamat bainana wa fi riwayatin annaha ammathunna faqamat wasatan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ummu Salamah, nah tadi Aisyah, sekarang Ummu Salamah mengimami kami dalam sholat asar, maka dia berdiri di antara kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ia mengimami mereka, maka dia berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi kesimpulan dari ketiga hadis ini, kaum wanita boleh mengimami keluarganya jika di antara keluarga tersebut tidak ada laki-laki yang berhak menjadi imam. Misalnya anak-anak kecil yang belum tamyiz, yang belum mengerti antara baik dan buruk, itu bisa menjadi makmum bagi kaum
wanita. Tapi kalau di satu keluarga ada anak laki-laki yang sudah balik, nah itu maka yang didahulukan adalah anak yang sudah balik. Walaupun tadi pengetahuan agamanya lebih banyak ibunya. Nah, seperti itu. Sofnya sama nggak dengan laki-laki antara perempuan dengan laki-laki? Sofnya mata kaki ketemu dengan mata kaki. Sofnya sama, rapat juga. Dan kalau soal imamnya itu wanita sesama mereka, maka imamnya wanita itu berdiri di tengah-tengah sof. Jadi tidak seperti laki-laki berdiri di depan sof. Nah, kalau muslimat itu berdiri di tengah-tengah sof. Satu baris sama. Ya. Intinya rapatnya apakah sama dengan laki-laki? Sama, rapatnya sama. Tidak ada perbedaan seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang kewajiban imam sholat terhadap makmumnya. Hadis yang pertama, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna minhumud dha'if was-saqim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa lafdhu lil Bukhari. Apabila salah seorang di antara kamu mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan sholatnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang lemah, sakit, dan yang tua. Jika salah seorang di antara kamu sholat sendirian, maka panjangkanlah sekehendaknya. Jadi dalam sholat berjamaah, imam itu hendaknya melihat kondisi makmumnya. Jadi jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu cepat, gitu kan. Standarnya apa? Yaitu standarnya adalah apa-apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu standar panjangnya, gitu kan. Bukankah subuh juga panjang? Subuh disunahkan panjang. Nah, kalau di hari Jumat Rasulullah itu pernah membaca tadi Alif Lam Sajdah dan surat Al-Insan. Itu kalau bagi imam yang tartil itu bisa hampir 20 sampai 30 menit sekali sholat subuh. Subuh. Tapi nah itu tadi terkadang hadis ini disalahartikan oleh orang-orang zaman sekarang, karena janganlah atau hendaklah dia meringankan bacaannya, maka subuh bacanya qul huwallahu ahad dan inna a'toina. Nah itu juga tidak pas, gitu kan. Mentang-mentang meringankan, nah malah itu tadi terlalu cepat. Bukan kunci panjang. Makmumnya ada yang udah gempor, itu kita baca yang panjang itu. Ya tadi disesuaikan dengan kemampuan atau maksimal paling banyak adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi tadi ya jangan terlalu cepat, gitu kan. Tapi lihat kondisi juga ya. Lihat kondisi juga. Makmumnya ya. Ya standar kita paling rata-rata ya 5 sampai 10 menit lah. Itu udah dianggap panjang, gitu kan. Jangan sampai subuh seperti sholat sunnah tadi. Bacanya hanya qul huwallahu ahad dan inna a'toina. Nah, itu juga terlalu cepat, gitu kan. Seperti itu. Kemudian hadis yang kedua yang artinya seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mengakhiri sholat fajar atau sholat subuh berjamaah karena si fulan atau si imam memanjangkan sholatnya bersama kami.
Maka Rasulullah dengan kemarahan yang belum pernah aku melihat beliau marah seperti pada hari ini. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang membuat lari orang lain. Barang siapa yang mengimami manusia, maka ringankanlah, karena sesungguhnya di belakangnya ada orang-orang yang lemah, tua, dan mempunyai keperluan." Jadi pernah kejadian di masa Rasulullah, ada seorang yang tidak menyelesaikan sholat jamaahnya karena imamnya membaca baca ayatnya terlalu panjang. Nah itu setelah diteliti ternyata bacaannya lebih panjang dari apa yang biasa Rasulullah baca dalam sholat jamaah. Seperti itu. Maka dia menyelesaikan sholat subuhnya tanpa jamaah. Setelah itu mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun marah saat itu karena tadi sebab ada seorang yang meninggalkan sholat berjamaah karena imamnya kepanjangan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis yang ketiga, sesungguhnya aku akan memanjangkan sholatku, tetapi aku mendengar tangis seorang anak, maka aku mempercepatnya karena aku tidak suka memberatkan ibunya. Nah, artinya dari hadis ini pernah kejadian di saat sholat berjamaah Rasulullah mendengar tangisan anak kecil di belakang beliau. Maka niat awalnya mungkin mau baca surat yang lebih panjang, maka dipercepat bacaannya. Artinya tidak jadi sesuai dengan apa yang beliau niatkan. Jadi diperpendek bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, sehingga tadi seorang ibu segera bisa menolong anaknya, entah itu mungkin kalau masih menyusu segera disusui atau yang lainnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, man amman nas fa asaba fassalatu lahu walahum wa maning taqasa min dzalik syai'an fa alaihi wala alaihim. Barang siapa yang mengimami manusia dan benar dalam sholatnya, maka pahala sholatnya itu baginya dan bagi mereka. Artinya kalau imamnya itu benar, maka pahalanya bagi si imam dan makmum. Dan barang siapa yang mengurangi sholatnya atau tidak sempurna, maka dosanya atas dirinya, bukan atas mereka. Artinya dosanya ditanggung imam, bukan ditanggung makmum. Seperti itu. Maka tadi imam harus yang paling fasih, paling mengerti sunnah, apalagi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Jangan sampai imam itu wudunya asal-asalan, tidak sesuai dengan sunnah, atau maka bahkan bagian-bagian yang seharusnya kena air beliau tinggalkan. Nah itu tidak pantas menjadi imam. Kalau seperti itu tidak pantas ya. Tidak pantas. Saya Kalau malah ngeliat yang bisa jadi imam main gaple malah. nah Itu lebih parah lagi. lebih parah lagi. Nah kemudian yang keempat tentang kewajiban makmum terhadap imam sholat. Nah ini harus kita perhatikan, karena imam juga manusia, pasti pernah berbuat salah. Rasulullah saja pernah salah di dalam
sholatnya, apalagi kita semua. Yang pertama, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya dalam keadaan sakit, maka beliau sholat dengan duduk. Orang-orang yang di belakangnya sholat dengan berdiri, maka beliau memberikan isyarat kepada mereka supaya duduk. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya jadikan imam itu karena diikuti. Jika dia rukuk, maka rukuklah. Jika dia bangkit, maka bangkitlah. Jika dia sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk. Nah, itu tadi. Jadi kewajiban makmum terhadap imam adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sholat. Kalau imamnya sholatnya duduk, maka makmum juga sholatnya dengan duduk. Imam berdiri, maka makmum juga berdiri. Kecuali tadi makmumnya tidak mau berdiri, maka boleh duduk. Nah, seperti itu. Kalau imamnya kunut, itu juga ya? Iya. Kunut, subuh nih. Iya. Itu juga katakan juga kan? Iya. Nah, berkaitan dengan kunut ini, saya pernah dengar seorang ulama, seorang berilmu, dia mengatakan, mengapa Imam Syafi'i itu menjadikan kunut subuh sebagai sunnah. Nah, beliau mengatakan Imam Syafi'i itu mengambil Rasulullah pernah kunut selama 1 bulan. Nah, setelahnya tidak lagi. Nah, maka Imam Syafi'i berpendapat, nah, kunut subuh maka itu bagian dari sunnah. Kenapa tadi? Karena sebagian kita pun mengatakan Rasulullah pernah suatu waktu mengerjakan ini. Nah, itu juga dikatakan sebagai sunnah. Nah, seperti itu. Maka Imam Syafi'i menisbatkan seperti itu. Nazilah apa? Kunut nazilah. Nazilah kan? Nah, iya. iya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau satu perbuatan saja kita anggap sunnah, masa iya yang 30 hari atau 1 bulan kita anggap tidak sunnah? Begitu pendapat Imam Syafi'i. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, kita kembalikan ke Imamul Muslimin. Karena tadi hidup itu adalah terpimpin seperti sholat berjamaah. Nah, kalau imamnya tadi mengatakan A, ya kita harus ikut A. Imamnya melakukan B, ya ikut B. Nah, tadi imamnya sholatnya sambil duduk, makmum juga duduk. Imamnya rukuk, makmum juga rukuk. Nah, tadi itulah gambaran kehidupan kaum muslimin. Tidak perlu repot-repot kata si A, si B, si C. Kita tinggal mengikuti apa kata Imamul Muslimin. Insya Allah sudah dipertimbangkan masak-masak oleh beliau. Kemudian hadis yang kedua, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika sholat, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menurunkan punggungnya untuk sujud sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dan bersujud. Kemudian kami turun untuk sujud sesudahnya. Jadi gerakan makmum itu dilakukan setelah imam melakukan gerakan tersebut. Nah, terkadang kalau kita perhatikan atau pernah kita temui orang-orang yang tadi sepertinya nggak tahu, dia bisa tajam banget gitu lirikannya gitu loh. Imam baru ngangkat tangan dia udah
berbarengan bisa seperti itu gitu. Padahal kan tadi imam melakukan tadi sujud baru makmum sujud. Terkadang kan tidak. Apalagi tadi habis sujud, habis rukuk, nah itu seringkali makmum, nah itu kurang hati-hati. Udah berdiri dahulu. Nah, perhatikan hadis ini yang artinya, apakah salah seorang di antara kamu takut atau tidak jika mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkatnya, artinya mendahului imam. Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala himar, kepala keledai, atau mengganti bentuknya dengan bentuk himar. Jadi bagi orang-orang yang mendahului imam itu diancam diganti kepalanya dengan kepala himar atau bentuknya seperti bentuk kepala himar. Berarti setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita langsung berdiri. Baru berdiri. Dengan Baru berdiri. Nah, jadi tadi imam kalau takbiratul ihram, imam udah Allahu Akbar, udah meletakkan tangan di dada, baru makmum takbiratul ihram. Imam mengatakan Allahu Akbar untuk rukuk, baru makmum mengikuti. Imam Sami Allahu liman hamidah, berdiri, baru makmum mengikuti. Nah, kalau imam takbir, kamu kan takbir makmum nih. Tapi makmum imam itu takbir lagi. Entah dia batal entah apa, itu gimana? Apa kita ikuti juga? nah, Udah ini benar serius pengalaman. Gimana? Ayo. oke. Nah itu tadi ya, kami juga pernah menemui tapi tidak menjadi imam, dia sebagai makmum. Nah itu untuk takbiratul ihram itu diulang berkali-kali, 2 kali. bisa lebih dari 3 kali pernah menemui. Saya 2 kali. Tetapi yang bikin saya heran kadang gitu kan, ketika imam udah mau ruku dia dapat gitu loh. Nah biasanya gitu, nggak tahu dia udah masbuk untuk takbiratul ihram lama, diulang-ulang berkali-kali, tapi kalau imam sudah mau ruku dia dapat aja takbiratul ihramnya di situ. Itu seringkali menemui seperti itu. Tapi kalau imam tadi seperti cerita Bang Ade tadi mengulang takbirnya, ini saya belum pernah menemui. Dan bagaimana sikap kita? Nah, tadi kita kembalikan kepada hadis tentang siapa yang berhak menjadi imam. Apakah Rasulullah pernah mengulang takbiratul ihram? Saya pas yang Nah, perhatikan. saya udah beli pokok di tengah 2 kali. Nah. Saya udah takbir. Ini takbir lagi. Gini lagi. Itu dia. Makanya mungkin 2 nggak kali. tahu. Gimana ini saya ngikuti juga? Ya. Oh, Nah, itu saya ngalamin. itu tadi. Ya, kita kembalikan ke tadi. Apakah dia masuk kriteria yang pertama tadi atau tidak? Nah, tadi. Ya. Masya Allah. Saya enggak sekali. Oke. Tadi pokoknya kalau menyebut seperti itu mungkin dinasihati setelah sholat atau ditanyakan kepada makmum yang lain, mungkin kepada DKM atau bagaimana. Nah, ditanyakan bagaimana pemahaman sunnahnya, apakah sudah benar atau belum. Jangan sampai menjadi imam sholat, nah malah membingungkan makmumnya. Itu baru 2 kali. Nah kalau seperti yang saya jumpai sama-sama jadi makmum dia sampai 3-4 kali, apa nggak bikin pusing makmumnya seperti itu. Ini saya ngalamin ini 2 kali di belakang imamnya. Ntar kalau kebetulan ada makmum yang pintar, ini sholat id apa sholat
apa? Nah gitu kan, kok takbirnya berkali-kali? Nah seperti itu. Karena takbir yang berulang, takbiratul ihram pun sekali, cuma takbirnya yang berulang. Itu pun ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Selain itu tidak ada takbir berulang. Kemudian bagaimana masalah amin? Tadi jika kita kan tidak boleh mendahului imam. Nah, itu patokan pertamanya. Jika membaca Al-Fatihah dalam sholat dan sampai pada kata waladhdallin, maka katakan amin. Nah, tapi tadi kan tidak boleh mendahului imam. Maka setelah imam amin, baru kita mengikuti amin, seperti itu. Atau barang ya? Selisih. Nah, kalau enggak kadang kan jangan sampai mendahului. Nah. Kemudian bagaimana jika imamnya lupa? Nah, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, Ibrahim seorang sahabat berkata, saya tidak tahu apakah lebih atau kurang rakaatnya ketika beliau salam. Artinya di suatu sholat ada seorang sahabat yang mengoreksi sholat Nabi apakah lebih atau kurang. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Jadi artinya apakah ada perubahan jumlah rakaat di dalam sholat? Beliau bersabda, apa yang terjadi? Nah, Rasulullah pun tidak menyadari kalau tadi rakaatnya lebih atau kurang. Mereka berkata, engkau telah sholat begini dan begini. Kemudian beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat. Kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, kemudian salam. Ketika menghadap kami, beliau bersabda, sesungguhnya seandainya terjadi sesuatu dalam sholat, artinya tadi perubahan rakaat, niscaya kami akan menceritakan kepadamu tentang kejadian itu. Tetapi aku adalah manusia biasa seperti kamu. Aku dapat lupa sebagaimana kamu pun dapat lupa. Maka jika aku lupa, ingatkanlah. Dan apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, maka pilihlah yang benar, yang dia yakini. Kemudian sempurnakanlah dan salamlah. Kemudian sujudlah 2 kali sujud. Ini pengalaman ya, bentar ya. Saya sama imam udah kelar, saya berkeyakinan, Pak Ustaz, mau niki kurang rakaat. Apa jawaban Pak Ustaz? Saya yakin deh, 4. Dia bilang 3. Ayo gimana? Kalau sudah begitu, kita ikutin imam. Jangan dipaksakan. Karena saya kira 3. Imam bilang 4. Nah, karena imam tadi untuk diikuti. Itu udah selesai sholat ya, udah selesai sholat. Udah selesai sholat. Iya. Nah, saya gugur sama yang imam ini. Nah, terkadang dalam sholat itu pun kalau imam sudah terkadang lupa sujud tahiyat awal. Iya. Itu kalau imam sudah berdiri sempurna, makmum ngikutin aja. Oh, nggak usah di itu ya. Nggak usah diingatkan lagi. Kalau udah berdiri sempurna, kecuali dia baru mulai mengangkat, nah itu bisa diingatkan. Nah, kalau saya rakaat kurang. Rakaat diingatkan setelahnya boleh. Nah, karena pernah kejadian gitu kan, imam dan makmum itu sampai imamnya bingung sendiri gitu kan, karena tadi diingatkan sekali dia belum paham, diingatkan lagi makin pusing, diingatkan lagi makin nggak karuan gitu kan. Jadi dikatakan cukup sekali.
Kalau imam diingatkan sekali masih dilanjutkan, ya ikutin imamnya. Jangan sampai tadi malah bikin imamnya tambah bingung gitu kan. Ini kalau kekurangan rakaat itu gimana ngukur ya? Apa imam kurang satu rakaat apa gimana? Ya tadi hadis tadi kan dikatakan, setelah selesai kan, sholatnya begini dan begini, artinya mungkin bisa bertambah atau berkurang. Nah, maka kalau kurang disempurnakan, kemudian sujud sahwi. Nah, kalau kelebihan, cukup sujud sahwi. Kalau kurang nambah, kalau lebih cukup sujud sahwi. Seperti itu. Kasus tadi itu ketika tahiyat pertama di imam berdiri itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Seperti itu. Kalau imamnya ingat di pertengahan sholat, sujud doanya kapan? Ya sudah selesai lah. Udah selesai. Udah. Ada yang sebelum salam dia dulu, baru di Salam. Nah, bisa. Itu bisa dipakai dua-duanya. Sebelum salam ataupun sesudah salam. Itu dua hadis ada dua-duanya. Seperti itu. Mana aja ya? Mana aja. Namanya nggak tahu mau digimanain lagi gitu kan. makmumnya nggak tahu, apa aja Maka tadi kan perlunya pemahaman tentang sunnah. Tapi sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, sunnahnya lupa gimana? Nah, itu imam harus tahu ilmunya dulu. Gini mas, saya pernah sholat sunnah 4 rakaatnya 1 per 2 gitu ya. Saya nambah, saya putar di TV, oh iya kurang 1. Saya putar di TV, kurang itu. Nah nih tadi Gak apa-apa itu ya, gitu ya. bagaimana jika kita sholat sendiri dan lupa rakaatnya? Nah, tadi dikatakan Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, maka pilihlah yang paling benar. Misalnya ragu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau misalnya ragu mah mendingan tambahin. Kita yakinnya berapa? Yakinnya udah ini rakaat ketiga apa keempat? Ragukan itu, keraguan itu. Nah, mungkin biasanya kalau itu muncul rakaat ketiga sudah yakin, keempat jangan ragu-ragu biasanya gitu kan. Nah, maka tambahin 1 rakaat. Kalau begini, kalau dalam sholat ragu nih, kalau rakaatnya tambahin. Tapi kalau makanan ini udah kasih garam apa belum nih? Belum. Tambahin. Udah gitu loh. Itu tadi. Ya. Apa yang paling yakin itu yang kita kerjakan. Sujud sahwi tetap. Sujud sahwi. Yakini sujud sahwi tetap. Selesai. Misalnya udah selesai sholat, udah salam, ternyata kurang 1 rakaat. Nah, itu dimulai sholat 1 rakaat lagi, 1 rakaat lagi, gitu. Terus sujud sahwi, seperti itu. Enggak, kan otomatis niatnya untuk menambah kekurangan. Nah, itu kan, nggak mungkin dia udah diingatkan 3, dia sholat 1 rakaat, niatnya yang lain nggak mungkin. Pasti niatnya untuk menyempurnakan kekurangannya tadi. Saya kurang yakin cara sujud sahwi itu gimana. Doanya apa? Caranya juga. Caranya. Kalau dipraktikkan, coba dipraktekin deh. Ayo sama ya. Biasanya pemahaman yang saya pahami, misalnya setelah selesai baca tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid atau dan doa itu dibaca selesai, kemudian dia sujud 2 rakaat. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, baru salam. Pas duduk ada bacaannya nggak? Nah, pas sujud ada bacaan atau tidak? Nah, itu ada perbedaan di para ulama. Ada yang menyarankan membaca seperti sujud dalam sholat, atau tidak perlu
baca doa-doa tertentu. Nah, tinggal pilih yang mana yang diyakini seperti itu doanya. Nah. Hah? Duduknya duduk iftirash biasa gini. Gak ada bacaan. Makanya itu tadi. Tinggal pasang di kamera atau kalau sholat lupa putar lagi. Tapi sekarang kita memang belum pernah kita sholat di mana ada sujud sahwi gitu. Kadang-kadang orang kan mana ya kan gitu. Ya kalau setelah salam ya tinggal sujud 2 kali maka selesai. Lalu bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa dalam gerakan? Misalnya tadi seharusnya sujudnya baru sekali. Nah, dia kemudian langsung mau berdiri, maka kewajiban makmum adalah mengingatkan, yaitu bagi kaum laki-laki, kaum muslimin, yaitu dengan bertasbih dan bertepuk tangan bagi wanita. Rasulullah bersabda, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqi linnisa. Jadi bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita. Tapi bertepuk tangan ini juga ada aturannya, bukan seperti tepuk pramuka, bukan. Bukan. Nah, cara bertepuk tangan ketika mengingatkan imam menurut Isa bin Ayub adalah dengan memukulkan kedua jari tangan kanan pada telapak tangan kiri. Hanya 2 jari. Nah. Kenapa tidak terdengar? Nah, karena biasanya kalau wanita itu kan sama wanita. Kalau imamnya laki-laki biasanya di belakangnya ada laki-laki. Jadi ada yang baca subhanallah seperti itu. Itu tadi kalau imam salah dalam gerakan, itu diingatkan dengan membaca tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita. Lalu bagaimana jika dia lupa dalam membaca ayat Al-Quran? Dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, lalu beliau membaca Al-Quran. Kemudian bacaan tersebut tercampur atau lupa dalam membacanya. Artinya mungkin dari satu surat lari ke surat yang lainnya. Ketika selesai, beliau bersabda kepada Ubay, apakah kamu sholat bersama kami? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, apa yang mencegahmu untuk mengingatkan aku? Ini artinya Rasulullah itu sadar bacaannya lompat. Nah, kadang kita kan seperti itu juga gitu kan. Di ayat-ayat yang hampir sama itu seringkali lompat. Seperti kalau di Atin, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau di Wal Asri, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, itu bisa ketukar kadang. Nah, mungkin Rasulullah bahasa biar mudah dipahami kita tadi baca Atin tapi ujungnya di Al-Asr. Nah, itu sahabat tidak mengingatkan, dibiarkan gitu kan. Maka Rasulullah bertanya, apakah kalian tadi sholat bersama aku, bersama Rasulullah? Iya. Apa yang mencegahmu untuk mengingatkan aku?
Artinya makmum berkewajiban mengingatkan imam jika imam bacaan sholatnya tadi lupa ataupun lari ke surat yang lainnya. Maka disunahkan itu orang-orang yang di belakang imam adalah orang-orang yang kefasihannya, hafalannya hampir atau sama dengan imam. Jadi sewaktu-waktu imam lupa, dia bisa membetulkan. Jangan sampai yang di belakang imam diem, yang di saf ketiga yang meluruskan. Nah, kan nggak pas seperti itu. Harusnya yang di belakang imam itu yang membenarkan. Jika salah gerakan diingatkan, jika tadi salah dalam baca ayat juga dibenarkan. Seperti itu. Kemana nih? Ada yang merah apa yang kebiasaan? Gitu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan imam dalam sholat berjamaah. Kita ulang kembali, siapa yang berhak menjadi imam? Yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Hah? Ya? Otomatis balik. Anak kecil kan belum tentu belum balik. Kalau saya pahami itu tadi pertama balik, ya balik otomatis ya. Tadi bacaan Qur'annya paling fasih, paling bagus, paling mengerti tentang sunnah, paling dulu berhijrah, paling dulu masuk Islam, dan paling tua. Paling tua adalah kriteria terakhir, bukan pertama. Kemudian wanita boleh menjadi imam hanya untuk sesama wanita, dan susunannya di tengah-tengah shaf. Kemudian imam sholat itu diadakan untuk diikuti, tidak boleh didahului. Kewajiban makmum selain mengikuti imam adalah mengingatkan jika imam lupa, baik dalam gerakan maupun dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita amalkan, karena sehari semalam sholat berjamaah minimal 5 kali. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.